Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Thomas, ya Pak Daud. Kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa toh Thomas. Betul Pak Daud. Sekarang corona naik Thomas. Iya Pak Daud. Inflasi naik terus Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya. Bulan 9 suku bunga BI rate naik. Oh. Itu insting pribadi saya. Ya. Itu bulan 9 Thomas. Ya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Ya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu Thomas. Jadi gini Thomas. Ya Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi. Jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini Thomas. Oh bukan ya. Tahun depan Ini, Pak Daud, ini ya? baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. Apa Thomas? Baru permulaan Pak Daud. The beginning, apa Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk resesi ekonomi Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk Pak Daud. Ini analisa saya Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya Thomas ya. Ya. Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik Pak Daud ya. Suasana pilpres Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada Thomas. Ya. Gitu Thomas. Iya Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat Thomas, impor akan mulai mahal dan naik Thomas. Kenapa naik Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa Thomas? Karena harga BBM naik Thomas. Ya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70 Thomas, 70 dolar per barel kan. Ya. Sekarang sudah berapa? 100 dolar lebih kan Thomas. Ya. 100 berapa? Saya enggak kurang jelas Thomas. Ya. Nah berarti kan naiknya 30% Thomas. Ya. Nah kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat Thomas. Betul. Negaranya apa Thomas? Yang berat Pak Daud. Berat Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah kan gitu Thomas. Ya. Nah makanya harus ada namanya ketahanan pangan Thomas. Ya. Nah dan bunga ini akan naik. Prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025 Pak Daud ya. Wow. Iya. Suku bunga naik, tapi bertahap pelan-pelan, naik turun dikit naik lagi gitu loh Thomas. Ya. Itu sampai 2025. Ya. Loh kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana kan gitu Thomas. Ya. Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi Thomas. Ya.
ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada secara bertahap toh Mas. Betul. Nah di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi toh Mas. Iya. Nah itu nanti ada di 2025. Nah dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Terima kasih Pak Daud. Jonas, Ya Pak. saya kan sudah selama 1 tahun ini beritahu supaya jangan utang bank, Jonas. Ya betul Pak. Setahun 2 tahun malahan, Jonas. Ya. Karena suku bunga akan naik tuh, Jonas. Ya Pak. Ini nanti BI rate nanti bunga bank tuh naik, Jonas ya. Ya Pak. Ini dari 3,5 sekarang 4,5. Nah nanti bisa terjadi akhir tahun tuh 5% Jonas. Wow. Nah, kita doa aja supaya ekonomi stabil aja Jonas. Ya, amin Pak. BI rate bisa 4,5 sampai 5% Jonas. Amin. Ya Pak. Nah dampaknya itu Jonas, dampaknya itu adalah inflasi tahun depan Jonas. Gimana Jonas? Dampaknya inflasi tahun depan Pak. Jonas, Ya Pak. inflasi itu dampaknya tahun depan. Ya. Ya itu bisa terjadi suku bunga BI rate akan naik 5-6% Jonas. Ya Pak. Nah kita doa aja supaya semua stabil ya Jonas. Ya Pak. Dan Amin. nanti tahun 2024 itu adalah resesi ekonomi yang berat untuk kita Jonas. Ya. Berat untuk Indonesia Jonas. Karena Tapi ada- kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, memberikan jalan keluar, pemeliharaan untuk Indonesia Jonas. Amin Pak. Supaya Tuhan memberi pemeliharaan untuk Indonesia Jonas. Amin. Amin. Nah itu 2024 itu bisa terjadi, ini analisa saya Jonas ya, analisa saya, Ya. suku bunga bisa 6-7%. Ya. Karena pilpres itu Pak ya. Karena pilpres, penjatuhan utang luar negeri, terusan UMR kan, kalau inflasi gini kan bisa-bisa UMR minta naik Jonas. Ya. Jadi untuk dunia usaha ya termasuk berat di Berat. 2023-2024 nanti. Ya. Terutama UMR Jonas. Iya Pak. Gimana Jonas? Iya Pak. Pasti ada tuntutan dari UMR ini minta naik Pak ya. Ya itu tahun 2023-2024. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.